Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang dalam hal ini akan menyampaikan materinya terkait bisnis plan secara Fatih Ahmad Diki, dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada acara yang diselenggarakan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Jember Komsel Fatih. Pertama-tama panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dapat bermuajahah di balik media yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menemukan pencerahan dengan ajarannya, melalui ajarannya yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara yang insyaallah akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Umum HMI Cabang Jember Komsel Al-Fatih, dan yang terakhir dan yang ketiga yakni penyampaian materi, dan yang terakhir penutup skrip doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua umum HMI Cabang Jember Komsel Al-Fatih yakni Ahmad Deni Rafiki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai UKM Nusantara, yang saya hormati Mas Rendra sebagai Ketua UKM Nusantara, yang malam hari ini meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman dari saya yang hormati. Saya ucapkan terima kasih Mas sudah meluangkan waktu. Dan juga yang terhormat keluarga besar dari HMI Komisariat Al-Fatih. Pertama-tama beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih diberikan kesempatan bermuajahah kembali dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh teman-teman saya Al-Fatih di bidang khusus kewirausahaan dan pengembangan profesi. Salam mudah-mudahan menunjukkan pada Allah karena berkatnya lah kita masih diberikan peluang. Dalam arti kita tahu bahwa peradaban Islam, teman-teman, pada malam hari ini wacana pembahasan kita akan dipimpin oleh Mas Rendra. Beliau adalah Ketua UKM Nusantara Cabang Jember, dengan harapan
harapan bahwa karena tema yang kita bahas berkaitan dengan business plan, yakni alternatif entrepreneur, maka Berseru, Mak. landasan besar yang kita inginkan adalah teman-teman di Komisariat Al-Fatih ini bisa melakukan pengembangan, terutama pengembangan dalam arti sesuatu di luar apa yang sudah dijalani. Kalau dulu pada hari-hari yang lalu sebagai bentuk wadah konsep sebelum melaksanakan bisnis. Maka di tengah situasi pandemi harapannya ada semacam alternatif baru untuk membangun semangat entrepreneurship. Iya lah, tak apa. Ini teman-teman KPP membangun wacana ultimate business plan to be creative trainer. Nah, barangkali Mas Rendra sebagai Ketua UKM IKM Nusantara Cabang Jember ini memiliki wawasan yang lebih jauh berkaitan dengan apa yang kita bahas. Karena beliau terjun langsung tidak hanya memahami konsep business plan secara teoritis, melainkan beliau sudah melalang buana berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai bisnis itu sendiri. Dan teman-teman keluarga besar nantinya harapannya apa yang kita lakukan ini tidak berhenti di wacana-wacana dalam pembahasan teoritis hari ini, melainkan pasti ada gebrakan baru. Jadi hari ini kita masih belajar tentang teori-teori berkaitan dengan business plan, tapi nantinya kita dapat mengaplikasikan, implementasikan yang sudah kita dapatkan dari Mas Rendra itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas sudah meluangkan waktu untuk teman-teman Komisariat Al-Fatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan, yaitu bisa sampai bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi. Sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri. Nama, Dr. Rendra Wirawan SMM, Education, Entrepreneurship, and Small, Medium Enterprise Business Consultant. Biodata, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, nomor 4 Jember, nomor 40. Tempat tanggal lahir Jember 14 Juni 1976, agama Islam. Status sudah menikah. Nomor handphone 0812 3455 556. Email rendrahipmijember@gmail.com. Pendidikan formal tahun 2021 lulus sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Jember. S2 Magister Manajemen Universitas Jember tahun pada 2004. Lulus pada tahun 2004. Menang kiri. Ada pada ban nomor di S3 Doktor Manajemen Universitas Jember pada tahun 2021. Keterampilan fasilitator manajemen dan kewirausahaan, penelitian, pemberdayaan dan pengembangan desa, konsultan bisnis usaha mikro kecil dan menengah, pengalaman kerja pada tahun 2004 sampai 2009 sebagai anggota legislatif Kabupaten Jember, tahun 2008 sampai 2021 sebagai dosen luar biasa STIE Mandala Jember, sebagai dosen STIE Widyagama Lumajang, dosen luar biasa YIN Jember, Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STIE Widyagama Lumajang. Pada tahun 2012
2021 saat ini dia 2015 sampai 2017 sebagai tenaga ahli ekonomi Kementerian tertinggal di Kabupaten Jember. Pada tahun 2020 sampai 2025 sebagai Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Pengalaman Organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sebagai Wakil Ketua pada tahun 2020 sampai 2024. Sebagai Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai 2013 di Kabupaten Jember. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016 di Kabupaten Jember. Ketua UKM IKM Nusantara Jember pada tahun 2018 sampai 2024. Sebagai Ketua Kempo Indonesia Cabang Jember pada tahun 2020 sampai 2024. Wah, ini cukup hebat. Bukan cukup, tapi sangat hebat untuk materinya. Malam ini kita akan membahas tentang business plan dengan tema How to make business plan to be creative planner. Jadi dalam hal ini diupayakan kita berharap supaya anggota yang telah hadir pada malam hari ini dapat mengikuti dengan intens. Jangan sampai meninggalkan forum ketika menyampaikan materi. Karena apa yang akan kita dengarkan pada malam hari ini akan berdampak besar dan akan membawa dampak yang sangat signifikan untuk kita ke depannya. Artinya hari ini kita melihat bahwa kita sadari kita mengalami krisis ide, krisis gagasan, dan juga krisis dalam perekonomian. Maka pada malam hari ini juga ini adalah salah satu upaya kita bagaimana kita dapat membangun upaya untuk kedepannya. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kepada Bapak Dr. Rendra SM, kami persilahkan. Baik, dengar suara saya, Mas Haji? Ya. Dengar, Mas. Terima kasih waktu yang diberikan sama Mas Haji selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tum Al-Fatih yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan nanti dalam progres dalam acara ini nanti ada hal ilmu yang bermanfaat, tentu bisa tidak hanya bermanfaat, bisa diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari kalian. Karena pada hari ini tadi sudah disampaikan sama Tum, mudah-mudahan sharing bisnis plan ini kata Mas Aji juga ada sesuatu yang nanti bisa bermanfaat buat diri kalian pribadi dan tentu pengembangannya juga organisasi. Baik, sebelum saya langsung aja karena waktunya juga mepet, Zoom-nya nanti juga terbatas. Pertama, saya cukup bangga yang disampaikan Ketum Mas Aji tadi sebagai prolog awal. Sehingga pada hari ini kita bisa adakan acara seperti ini. Sayangnya ini sebagai evaluasi Ketum Mas Haji selaku moderator yang mungkin persiapan-persiapan yang lainnya tentu akan sempurna lagi kalau dipersiapkan secara matang dan ada tata tertib. Sehingga saya sangat sedih lihat Ketum tadi ngomong membuka acara tapi sertanya satu pun nggak ada yang ini Ketum, nggak ada yang dibuka videonya ini. Iya. Itu Ketum yang ngomong itu nggak ada yang dibuka. Saya kan sedih juga ini sebagai anggotanya Ketum di Al-Fatih.
Apalagi nanti saya yang ngomong, jadi kan malah nggak ada yang memperhatikan itu. Nah, maksud saya apa? Ketika kita mencoba hari ini, kita sepakat kita santai, nggak apa-apa. Ada yang main catur, nggak apa-apa. Sambil rokok-rokokan, nggak apa-apa. Itu bentuk keseriusan kita untuk mendengarkan ketum berbicara di depan, nggak ada yang memperhatikan, kan repot ini ketum. Gitu ya ketum ya. Mohon sarannya ketum, ini sharing aja. Iya, iya. Iya. Jadi Mas Haji nanti kalau belajar lagi, kalau sama saya nggak apa-apa. Saya kan bagian di dalam Al-Fatih juga, karena saya juga ngajar di sana. Nanti ke depan kalau ngadakan acara lagi harus lebih dievaluasi lagi lah supaya lebih mantap dan lebih terencana. Untuk hari ini, mohon izin share, saya nggak bisa share screen ya, Mas Haji. Saya jadikan host dulu aja. Sambil menunggu ini mungkin saya minta Mas Ali, Mbak Ilma, Mbak Niva, Mbak Amanda, Mbak Amelia, Firdaus, Mbak Rizka. Coba saya ingin kenal juga kan sama adik-adik saya ini di Al-Fatih yang sering ke rumah beberapa orang, tapi yang lainnya saya belum kenal nanti. Coba kita foto dulu aja, mumpung masih seger, nanti kalau acara sudah dibuka videonya semuanya, kita foto. Mohon izin ketemu ya. Foto dulu aja ya. Mas Haji siapkan fotonya. Boleh. Siap. Yang lainnya mana ini Mas Haji? Ayo, Cuman ada yang Mas lain. Aldebaran. Nah, Mas Aldebaran ganteng kayak Aldebaran beneran ini. Oke, kita foto bareng dulu. Mbak Ilma, Mbak Iman, Mbak Rizka, Mbak Ujang, Taufik. Sudah? Mana yang lainnya? Nah, Mbak. Nah, sudah mulai dibuka semuanya, ketum. Mas Haji sudah disiapkan fotonya? Kalau enggak, saya fotokan sendiri di sini. Ini harusnya kerjanya Pania ini, Mas Haji. Sudah ya? Oke. Sudah. Alhamdulillah, sudah buka ini. Sudah difoto gini, sementara videonya ditetapkan dulu aja ya. Kita bisa sharing-sharing ya. Bisa share screen nggak Mas Haji? Izin saya jadikan host dulu. Oh, ini di sini sudah disiapkan, Mas. Di sini sudah disiapkan, Mas. Enggak, maksud saya biar saya yang ini menggerakkan ini. Hostnya biar dialihkan saya dulu. Biar saya yang gerakkan. Maksud saya biar bisa kita aktif di sini. Bisa? Kalau enggak apa-apa sudah. Saya lihat dari kalau Mas Haji enggak bisa, silakan di-share Mas Haji. Karena PPT saya itu hidup. Pak, silakan pakai yang sudah saya sharekan Mas Haji. Di-share. Sudah? Belum ya? Masih diproses, Mas. Masih diproses. Kelihatan? Nah, itu dulu. Sudah, Mas. Ya. Sudah, Mas. Saya senangnya pakai share screen sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Pakai PDF berarti itu ya. Baik, kita mulai hari ini sesuai dengan tema dari panitia bahwa hari ini kita akan pelatihan bisnis plan. Kalau pelatihan biasanya lebih dari 1 hari atau 2 hari, Mas Haji ya. Tapi kita buat singkat hanya sampai jam 9-an kata Mas panitia tadi. Pelatihan bisnis plan hari ini, how to make business plan to be creative planner. Kalian juga saya yakin sudah bisa mengartikan apa makna dari yang disampaikan tema di atas. Semangatnya adalah tadi itu kerangkanya yang sudah saya buat itu, bahwa semangat kita hari ini kita akan memperkenalkan kalian peserta pelatihan pada hari malam hari ini adalah outputnya meningkatkan kualitas kalian sebagai mahasiswa untuk bisa berwirausaha. Karena wirausaha bagian terpenting daripada kalian dan mampu sedikit memahami
sebuah kebijakan strategis dari pemerintah berkaitan dengan undang-undang usaha dan rancangan bisnis usaha bagi mahasiswa. Ini penting karena kalian kemarin beberapa pengusaha mahasiswa juga ikut berperan aktif pada saat rancangan undang-undang cipta diterbitkan. Sebelum diterbitkan ada pro dan kontra. Nah, karena undang-undang ini sudah didok, tentunya harus kita hargai dan harus kita laksanakan. Salah satu daripada undang-undang itu nanti boleh saya ceritakan adalah kemanfaatan bagi para UKM atau para wirausahawan, baik itu startup atau yang menengah. Nanti kita akan ulas. Semangatnya itu ya, biar kita satu visi untuk membangun persepsi dulu berkaitan dengan pelatihan pada malam hari ini. Lanjut. Nah ini, kalau saya nggak bisa share screen gini repotnya. Ya, saya ingin mencoba mengulas balik tentang semangat kita bahwa pada latar belakang di sini saya sengaja berikan data di mana data pada era globalisasi yang sudah terjadi dan sudah terlaksana pada sampai malam hari ini bagian terpenting adalah di era revolusi industri 4.0, di mana industri 4.0 sudah mulai hangus dengan persiapan revolusi industri 5.0. Karena apa? Inovasi-inovasi yang ada tentu hari ini cukup pesat, ya kan? Kegiatan-kegiatan teknologi, ada sebuah proses percepatan luar biasa. Di beberapa negara, kalian tahu mungkin sudah beberapa mobil sudah nggak pakai supir, ya kan? Semua pakai komputer, nggak ada supirnya, jalan sebagai transportasi umum. Ini gampang-gampang susah dan menakutkan juga ya, karena kita naik mobil nggak ada supirnya. Tapi itulah hasil sebuah teknologi. Inovasi semua berjalan. Dan inovasi ini tentu juga karena kita malam hari ini membicarakan tentang pengembangan UMKM dan wirausaha baru, kita melihat potensi di Indonesia dengan 59,2 juta UMKM ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan kamu bayangkan dari 59,2 juta ini ternyata kemarin UMKM memberikan sebuah kontribusi yang cukup besar. PDB produk domestik bruto kita itu dari UMKM. Itu begitu dahsyatnya UMKM. Makanya ini saya sampaikan biar kalian tahu bahwa kontribusi UKM terhadap perkembangan ekonomi secara nasional ini cukup luar biasa, sampai 57,3%. Bagaimana di Jawa Timur? Di Jawa Timur, alhamdulillah, memiliki lebih kurang 9 juta UMKM. Dan yang paling menguatkan kita bersama dan menjadi besar harapan kita untuk lebih mengembangkan bahwa Kabupaten Jember ini menjadi kabupaten terbesar di tahun 2018 data BPS ya. Kita 643.000 jumlahnya UMKM. Ini menjadi kekuatan ekonomi yang ternyata di Jawa Timur, kontribusi UMKM di Jawa Timur itu juga cukup tinggi, 56,3%, hampir menyamai dengan PDB di tingkat nasional. Ini menjadi kekuatan menurut saya, sehingga ini menjadi dasar kita bagaimana nanti kita bisa mengembangkan UKM apa yang akan kita kembangkan, karena banyak macam dan model berkaitan dengan usaha mikro kecil menengah, tentu berkaitan dengan dasar undang-undang kita di Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Dari jumlah itu dilanjut ya. Di era hari ini, yang hari ini sudah mulai awal 2020 hingga 2021, lebih kurang 2 tahun ya, memberikan dampak pandemi ini terhadap UKM cukup luar biasa.
Ini yang menjadi miris menurut saya, dan ini mudah-mudahan segera selesai dan semangat badai pasti berlalu. Tentu kita akan menjadikan dasar kita ya untuk selalu mengembangkan usaha kita. Berdasarkan survei Bank Indonesia, 87,5% UMKM itu terdampak. Dan memang iya, beberapa penelitian dari Supriyono, Ishak, dan beberapa yang kemarin merilis tahun 2021, ternyata memang faktanya dampak UMKM di era pandemi ini cukup luar biasa. Tak tanggung-tanggung, kita benar-benar jeblok. Sehingga apa dampaknya? Kemiskinan yang paling rentan, yang memberikan nilai-nilai sosial yang cukup tinggi pada kegiatan-kegiatan ini adalah pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, dan itu sudah dipastikan, sudah direncanakan, dan diiakan oleh Presiden Jokowi, dipastikan 2021 pengangguran kemiskinan tentu akan bertambah. Itu beberapa dampak ya, termasuk dampak wabah yang cukup ini berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata, termasuk pusat pembelanjaan yang hari ini sepi ya, dan UMKM seluruh hampir rata-rata menurun pendapatannya, termasuk usaha mikro punya saya yang hari ini juga terdampak juga terhadap kondisi pandemi. Sehingga apa? Mengulas dari itu dilanjut, Mas. Saya percepat ya, biar nggak ngantuk Mbak Ilma, Mbak Lailatul, Mbak Biba ini. Nah, saya senang nih Mbak Uwe, Mas Uwe, Mbak Le Minho. Nah, sambilan nggak apa-apa nyantai. Tapi saya lebih senang kalau kalian videonya dibukain. Mbak Melin, nah, buka tutup ini ya. Nah, saya berharap yang rata-rata hari ini hadir pada malam hari ini tentu bukan mahasiswa biasa. Kalian mahasiswa yang sudah semesternya sudah hampir selesai. Apalagi ketum. Ketum berapa ini ketum? Masih semester 9. Harus agak lama memang. Biar matang kalau keluar. Ya gitu Tum ya? Enggak juga sih Mas. Nah, di sana saya coba diperlihatkan. Maksud saya ini saya tunjukkan karena kalian jadi bagian penting dari bangsa negara ini. Berdasarkan data, jumlah sarjana menganggur setiap tahun meningkat. Saya nggak tahu data yang terakhir 2021 ya. Rata-rata kenaikannya 25%. Coba kamu bayangkan. 20%. Bagaimana nanti ke depan setelah ini? Tahun depan ketum mungkin selesai, ya kan? Pasti akan ada pertanyaan, apakah ketum masuk 25% di sini atau 25% produktif untuk negara kita yang lainnya. Nah, ini menjadi PR bersama buat kita untuk saling menguatkan. Dan saya berharap dan saya berdoa yang hadir di sini 26 mahasiswa Al-Fatih yang cukup aktif di komisariat ini semuanya nggak termasuk 25% yang ada di sini. Sepakat ya? Mas Uwe sepakat? Sepakat, Bapak. Sepakat. Mas Aldebaran sepakat. Alhamdulillah. Lanjut. Sepakat. Sepakat. Lanjut. Nah, dari sanalah saya tadi menyampaikan, lanjut PPT-nya Mas Aji. Ini yang coba saya jadi host, bisa nggak Mas Aji? Coba dipindahkan tulisnya. Sudah dicoba tadi Mas, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Wah, itu belajar sama Mbak Ilva nanti itu. Ya, dari fenomena ini, kelihatan ya PPT-nya ya. Halo Mas Haji, PPT-nya kelihatan? Saya nggak kelihatan. Nah, ini saya sudah jadi host ini. Mau dijadikan host. Ya, oke. Sip. Nah, ini bisa udah.
kelihatan. Nah, ini kan enak kalau gini. Enak Mas. Enak Mas, enak Mas. Oke. Tetap saya akan memantau kalian ya, biar kelihatan senyumnya Mbak Lailatul, Mbak Leminhu ya, biar kelihatan. Mbak Biba, Mas Ketum yang ganteng brengosnya ini Mbak, luar biasa ini. Lanjut tadi sampai ini ya. Dari fenomena tadilah negara, bukan saya terus ngomong negara ini mewakili Pak Jokowi ya untuk menyampaikan ini ya, enggak. Artinya saya sebagai warga negara tentu atau sebagai pengusaha tentu saya harus proaktif untuk melihat potensi peluang UKM dan IKM. Dari beberapa regulasi itu bisa saya catat kebijakan UKM di pandemi ini cukup banyak. Tidak hanya 5 undang-undang ya, tapi bisa lebih. Kamu bisa lihat itu. Ada dari Undang-Undang 45 sampai SK Mendagri nomor 440. Tapi yang terpenting adalah kita melihat ada Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 7 kemarin. Itu hampir yang disampaikan pemerintah itu banyak memberikan angin segar kepada pelaku wirausahawan startup dengan beberapa kemudahan-kemudahan yang lainnya. Nah, disinilah maksud saya bahwa kalian tentu harus bisa menangkap peluang bagaimana kebijakan pemerintah ini menjadi sebuah kekuatan untuk mengembangkan perencanaan bisnis kalian yang akan datang. Paham ya? Pak Ilmu paham ya maksud saya? Dari undang-undang ini kalian nanti menerjemahkan. Oh iya, ternyata saya demo itu ada kerja itu untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah yang saya akan buat. Itu catatannya. Dari itu, maka sorry, ini kok mundur ya. Nah, ini undang-undangnya ya. Yang tadi saya sampaikan. Kelihatan ya Mbak Biba ya. Nah, dari undang-undang itu, saya melihat potensi-potensi yang ada itu, ternyata pemerintah juga sudah mulai mengklaster keberadaan UMKM selaku awal kita mau berusaha sebagai langkah startup kita untuk membangun sebuah usaha, dibagi menjadi 2. Ada modal usaha dan omset. Ya, kamu bisa lihat dengan piramida yang sudah ada itu. Dari sektor modal usahanya kalau 10 miliar sampai unlimited itu termasuk kategori pengusaha besar. Kalau menengah itu bisa sampai 5 sampai 10 miliar. Kalau sedang kamu bisa lihat itu bisa sampai 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Dan yang baru buat kalian sebagai UMKM dan dengan jumlah yang hampir besar ya, 95% ya, itu rata-rata usaha yang memberikan kontribusi pada negara itu UMKM dengan jumlah modal 0 sampai dengan 1 miliar. Dan itu juga diukur dengan omset. Kamu bisa dilihat itu. Jadi 0,1 miliar dibatasi omsetnya hasil penjualannya setiap tahunnya dikatakan UMKM 0 sampai dengan 2 miliar. Ini cukup meningkat karena kemarin pada waktu saya jadi pengusaha awal tuh 0 sampai 50 juta itu dikatakan UMKM. Nah, perbedaan ini menjadi kekuatan kita untuk membangun bahwa kita sama pemerintah sudah mulai disupport dan kita bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan kita terhadap
program-program pemerintah untuk bisa kita kembangkan melalui apa yang kita harapkan dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Itu catatannya di kondisi eksisten UMKM sekarang. Apa yang dapat difasilitasi kalian sebagai calon pengusaha, ya mudah-mudahan dari belajar hari ini nanti kalian ada yang masuk kategori pengusaha yang besar, yang omsetnya 10 miliar sampai dengan unlimited, bahkan omset penjualannya bisa 50 miliar sampai unlimited. Apa fasilitasnya? Tentu banyak. Kamu bisa baca itu. Ada pemasaran, kita diberikan ruang, kemitraan, pemberdayaan, koperasi merek, haki, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya, Mbak Biba ya. Nah, dari sinilah kita memastikan bahwa kalian hari ini sebelum ngomong bisnis plan, karena ini bisnis plan adalah bagian daripada sebuah kegiatan wirausaha. Ya, saya ucapkan selamat datang, welcome to Wirausahawan Muda, Al-Fatih YIN Win ya, Winkas Kabupaten Jember. Mudah-mudahan kalau lulusannya HMI itu kan rata-rata banyak, kayak Mas Haji ini pengen jadi politisi, Pak Ketum ini mungkin pengen jadi Pak Kiai ke depannya. Tapi harapan saya yang ikut pada pelatihan malam hari ini semuanya jadi wirausahawan muda. Sukses buat kita semuanya. Itu Pak Ketum ya. Amin. Sehingga mau jadi wirausahawan itu kita harus paham. Karena tadi disampaikan bahwa kreativitas perlu dibuat untuk dikuatkan sesuai dengan tema pada malam hari ini. Sehingga kalau ngomong kreativitas, tentu Mbak Biba bisa memikirkan bagaimana kuliner saya yang biasa makan nasi kucing di sekitar kampus 3.000 itu, kita buat kucing-kucingan seperti ini, harganya bisa naik jadi 15.000. Nah, itu salah satu bentuk kreativitas. Mas Uwe punya semangka di desanya yang biasanya kita buat jadi kota, ya kan? Ini bentuk kreativitas juga. Saya yakin Mas Aji juga di Probolinggo punya usaha-usaha yang bisa dikembangkan. Nah, ide-ide bisnis kreatif ini harus kita munculkan. Nah, dengan yakin usaha sampai inilah kita berharap semua ide-ide kita, gudang-gudang ide kita ini kita keluarkan ketika kita menjadi seorang wirausahawan. Apa itu wirausaha? Saya yakin kalian sudah cukup mengenal lah, karena di Google itu sudah lengkap ya, nggak perlu saya bahas. Cuman saya mengingatkan kata kunci kewirausahaan itu, atau kita bahasa Inggrisnya entrepreneur, itu memiliki wira yang artinya satria, usaha itu berdaya. Jadi kalau punya teman-teman yang namanya wira, ya berarti anak itu seorang yang berani, kesatria, dan mandiri. Kalau usaha berarti punya semangat berdaya dan ikhtiar. Kalau saya wirawan, berarti salah satu masuk di sini ya Mas Haji ya. Rendra wirawan. Salah satu menjadi kesatria mudah-mudahan. Nah, disinilah penting makna wirausaha ini. Karena makna wirausaha kalau digabungkan maknanya orang kesatria yang memiliki semampuan kewirausahaan. Wirausaha dengan kewirausahaan ini berbeda. Sekali lagi, sebelum kita ngomong bisnis plan, saya mengingatkan ini. Seorang wirausaha harus memiliki semangat kewirausahaan. Karena seorang wirausahawan itu punya sebuah sikap dan perilaku kemampuan manajemen, membuat sebuah produk ya dari tidak ada menjadi ada, dan akan memberikan sebuah output yang jelas berupa keuntungan yang besar. Itu kewirausahaan atau entrepreneurship. Kemampuan manajemen inilah yang harus kita proses, ya kan? Kalian aktif di organisasi, tentu ilmu manajemen ini menjadi poin yang paling penting. Karena makna manajemen ini kita harus banyak mengatur. Mengatur apa? Ilmu dasar manajemen, salah satu yang paling kuat dalam 4 pilar penguatan ilmu manajemen adalah mengatur ilmu perencanaan. Apa aja? Ada planning, Mbak Biba. Apa lagi, Mbak Biba? Organizing. Nah, ada organizing. Terus apa lagi? Controlling. Executing.
Ada controlling, satunya actualing. Ya, itu yang akan kita kuatkan dalam ilmu wirausaha ini. Makanya penting seorang wirausahawan, entrepreneurship punya ilmu manajemen di sini. Dari ilmu itulah kita akan menghadapi sebuah persoalan ya. Kalau saya dikutip di sini biar cepat, persoalan UKM itu banyak hal ya. Karena kemarin terdampak UKM cukup banyak, 16.300 ini di pandemi ini, tentu kita harus bisa mengklasifikasi persoalan-persoalannya. Saya melihat di sini persoalan yang penting ada 3 hal. Pertama berkaitan dengan perencanaan bisnis, dengan 4 ilmu manajemen itu ya. Kedua berkaitan dengan kapabilitas dinamis, dan yang ketiga berkaitan dengan teknologi digital di era industri 4.0 ini dan COVID ini yang sering terjadi. Makanya ini yang saya bahas sebelum kita ngomong bisnis plan. Karena output daripada keberadaan persoalan ini nanti akan berdasarkan dalam sebuah pemasaran yang saya tuliskan di sini. Ada inovasi produk dan pemasaran. Bayangkan ya, yang sudah berbisnis saya yakin ini sudah nyambung ini. Yang beda hari ini karena ini berkaitan dengan penelitian saya kemarin dan masih hangat bagi saya, bahwa dalam penguatan kelembagaan UMKM ini, kita di era COVID ini solusinya sebenarnya yang perlu kalian kuatkan, bahwa kita harus mampu merespon sebuah kegiatan persoalan seperti ini dengan memiliki semangat dinamis adalah salah satu kemampuan kita untuk membentuk sumber dayanya agar dapat menanggapi perubahan lingkungan dengan baik dan cepat. Itu teorinya dari Farida. Saya coba mengimplementasikan antara teori luar biasa kapabilitas dinamis ini. Nanti kita belajar kapabilitas dinamis itu apa? Karena ini berkaitan dengan sebuah, nggak ada teori menghadapi pandemi hari ini sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini buku-buku untuk penguatan ini belum ada. Semuanya sabar, sabar, sabar. Mungkin itu ya. Tapi yang paling penting sebagai seorang wirausaha, kita harus mampu yang namanya ini. Kita harus bisa menyampaikan berkekuatan dengan kapabilitas dinamis. Berkaitan dengan sikap kita, merespon apa yang terjadi, harus melakukan out of the box. Ini salah satu semangat seorang entrepreneurship. Dan yang paling dasar dari out of the box itu perubahan, penguatan perencanaan bisnis kita melalui apa? Nah, kita akan belajar tentang bisnis plan. Nanti kita belajar bisnis plan. Ini beberapa klasifikasi, ini nggak saya dalami ya. Nanti kalian bisa diinikan. Tapi sebelum kita melangkah ke bisnis plan, saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan peluang-peluang di dalam bisnis plan itu tentu harus tahu ada nilai potensi bisnis yang ada di sekitar kita. Di era pandemi ini kita nggak mungkin berbisnis di kegiatan tourism ya, berkaitan dengan event organizer, berkaitan dengan pengembangan konstruksi, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang keluar outdoor, sangat tidak mungkin. Termasuk oleh-oleh yang ada di saya, sangat tidak mungkin. Karena semuanya sudah terbukti turun hasilnya. Yang memungkinkan untuk pengembangan perencanaan bisnis kita adalah bagaimana potensi pandemi ini dijadikan bisnis dalam beberapa sektor yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Khususnya berkaitan dengan medical supply kesehatan, food processing yang sangat memungkinkan dan hijau di sini, terus berkaitan dengan kegiatan e-government, ya, agrikultur yang lainnya, beras, padi, gula, karena kebutuhan dasar itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, disinilah Mbak, Mas, saya mencoba kita sharing di sini, kalian bisa menangkap sebuah peluang bisnis, tahu potensi, sehingga bisnis plan kalian nanti akan lebih mengarah ke ranah mana yang akan kita
siapkan. Jelas ya? Kalau ada langsung angkat tangan, nggak apa-apa. Pak, ini kurang Pak, nggak apa-apa. Sebelum kita ngomong bisnis plan, tentu banyak tantangan ya. Kita harus tahu. Tadi tantangan secara makro sudah. Ini tantangan berkaitan dengan kalian juga sudah tahu. Salah satunya adalah kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil dan daya beli masyarakat rendah. Ini tantangan kita. Tapi dengan tantangan inilah kita berupaya membuat bisnis plan nanti akan jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Ini saya kenalkan sebagai adaptasi kapabilitas dinamis produk. Saya contohkan produk saya. Saya kemarin produk saya oleh-oleh ini semuanya offline ya, semua datang ke rumah, rame ya. Gojek online sehingga bisa dikembangkan juga, walaupun agak berat. Ya, ini saya contohkan walaupun agak berat. Sudah Mbak Biba sudah pernah nyoba suar-suir? Sudah. Oh, ketawa. Berarti sudah. Mbak Ilma, udah. Nah, kalau sudah, saya kan nggak bisa ngasih. Kalau Mas Aji ini sering ngambil sendiri nih di tempat produksi saya ini. Mbak Melina. Wah, berarti sudah semuanya. Mas Aldebaran sudah juga. Sudah sering juga kayaknya Mas Aldebaran. Pernah ke rumah ini Mas Aldebaran. Sudah pernah Bapak. Sudah pernah juga ya. Saya mau nanti yang ngacung maunya saya kasih itu yang belum pernah, tapi sudah pernah semua ya sudah. Berarti nggak perlu saya kasih kalau gitu. Nah, ini yang belum. Oh gitu ya. Nah, ini salah satu contoh produk saya biar kalian tahu saya mengembangkan produk suar-suwir, ada proltape, ada suar-suwir dan makanan khas yang lainnya. Tapi saya nggak promosi ini, saya ingin menyampaikan bahwa perlu adaptasi pada kondisi hari ini yang kemarin saya offline ya dengan beberapa keramaian ini ternyata sekarang nggak bisa lagi sudah. Hotel kemarin ditutup ya kan, sehingga saya harus melakukan kapabilitas dinamis dengan menggunakan otak kiri kita bagaimana produk kita bisa sampai konsumen. Ternyata berat, saya akui berat hari ini. Tapi kalau kita nggak bekerja, nggak bergerak, tentu akan lebih berat lagi. Dan mudah-mudahan dengan sikap kapabilitas dinamis ini nanti ada sebuah solusi buat produk-produk yang saya buat. Nah, di sini kita mencoba setelah beberapa persoalan masalah kasusik yang sudah tahu, hari ini kita belajar bisnis plan. Kenapa bisnis plan? Tentu banyak hal ya. Nggak tahu idenya panitia kenapa belajar bisnis plan ini disampaikan kepada saya, tapi mudah-mudahan dari persoalan bisnis plan ini nanti kalian dari yang belum tahu menjadi tahu dan bisa menjadi perencanaan bisnis yang bagus sehingga masuk kategori UMKM yang langsung UMKM yang besar nanti ke depannya. Amin. Nah, hari ini kita mencoba belajar bisnis plan. Apa itu bisnis plan? Mungkin ini kalian bisa juga lah belajar di YouTube, di PowerPoint, di apapun itu ya. Tapi di sini saya hanya merangkum aja dari beberapa buku yang kecil dan dari pengalaman saya. Makanya saya tunjukkan PPT ini karena saya aktif di UKM Nusantara, logo organisasi saya. Kalau yang mau gabung, mau mengembangkan wirausaha, monggo bisa gabung, daftar ke Mas Haji, nanti bisa langsung dimasukkan di grup UKM Nusantara. Kita punya grup lebih kurang 280 yang sudah terdaftar di WA, cuman yang masuk di WA kita lebih kurang berapa Mas Haji? Enggak sampai segitu. Jadi masih banyak untuk kalian yang mau punya usaha yang sudah saya dengar Al-Fatih banyak usahanya. Silakan gabung dengan UKM untuk beberapa kegiatan bisnis dan bantuan-bantuan modal nanti kita akan berikan informasi. Nah, belajar dari bisnis plan di sini, saya mengingatkan aja di sini bahwa perencanaan bisnis
yang bagian terpenting dalam ilmu manajemen ini merupakan sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis yang diusulkan. Jadi semangatnya, output daripada perencanaan bisnis ini adalah sebuah dokumen. Sekali lagi ya, sebuah dokumen. Karena ini berkaitan dengan perencanaan. Bukan sebuah produk, tapi dokumen yang isinya adalah ide-ide besar dari otak kalian bisa disampaikan dalam sebuah dokumen itu. Kenapa dokumen ini penting? Karena dari dokumen inilah ada 3 manfaat yang paling mendasar sehingga kalian bisa dapatkan. Pertama, business plan sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan baik itu berjalan atau sudah, yang diharapkan mampu membuat sebuah jalur bisnis kita yang telah direncanakan. Jadi kita buat roadmap ya, nggak bisa ke kanan ke kiri sesuai roadmap yang sudah ada. Sebagai pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Ide-ide kalian itu akan tertulis di dalam sebuah bisnis plan. Dan yang paling utama dan ini yang selalu menjadi kekuatan dalam sebuah perencanaan bisnis bahwa dengan bisnis plan itu kita mampu mencari dana dari pihak ketiga. Outputnya ini juga, baik itu melalui investor atau lembaga keuangan. Bagaimana Pak kita mendapatkan ini? Dengan membuat ide aja kita mendapatkan sebuah dana, ya tentu kita harus punya perencanaan yang bagus, perencanaan yang terukur, perencanaan yang bagaimana pengeluaran keuangan itu bisa mengembalikan uang yang akan kita tawarkan. Nah, itu pintar-pintarnya kita belajar bisnis plan. Nanti kita bahas secara umum. Ini tujuannya 3 hal yang tadi, menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Terus yang berikutnya, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Nah, itu akan kita isi di sana. Dan yang paling utama, bagaimana kita bisa mengetahui apa saja yang Anda dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Dari persiapannya, modalnya, keuangannya, ya kan? Semuanya tercatat. Nanti saya kasih contoh, biar kalian nggak menerawang ya. Harus ada contohnya. Isinya bagaimana Pak? Berkaitan dengan bisnis plan ini. Simple kalau menurut saya. Buat bisnis plan ini nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, ya kan? Cukup struktur bisnis plan yang sudah saya harapkan ini sudah ada. Syukur-syukur bisnis plan itu nggak lebih dari 10 lembar, 5-7 boleh. Karena itu apa? Untuk lebih mudah mengenali, oh bisnisnya seperti ini. Kalau orang bisnis itu yang penting outputnya apa, masuk dalam sebuah permodalan yang sudah direncanakan dan memberikan kontribusi, menghasilkan, itu menjadi poin yang paling utama. Jadi cukup cover data pribadi, data usaha, struktur organisasi, gambaran umum usaha, operasional bisnis, dan strategi pemasaran termasuk logo simpul kali. Kalau saya logonya Primadona 2 karena saya menjadi salah satu bagian penting di Primadona 2 ini. Nah, ini langsung konkret biar kalian nggak nanya-nanya. Karena saya yakin kalian teorinya lebih banyak nanti di bukunya, buku-buku di IIN cukup banyak. Ini salah satu contoh yang saya perlihatkan. Ini salah satu kedai yang ada di Malang, namanya kedai Kane Batavia. Membuat sebuah perencanaan bisnis yang isinya yang tadi saya bilang tadi. Isinya adalah sebuah latar belakang apa yang mau dijual di sana, kenapa jualan di sana, 5W1H isinya ya. Di mana tempat jualnya, kenapa dia menjual produk yang seperti itu, dan bagaimana menjalankan sebuah usaha yang disiapkan. 5W1H. Harus masuk dalam kegiatan di sini. Kenapa ini penting? Dari sinilah pihak ketiga akan menilai kreativitas kalian untuk membuat sebuah narasi sehingga pihak ketiga itu tertarik dengan apa yang kalian sampaikan dan kalian lihatkan pada pihak-pihak
yang lainnya. Kamu bisa bayangkan, ini satu buku, ini saya ambil depannya, sampingnya, ya kan? Sebenarnya ada lengkap, saya kutip, saya ambil 3 ini aja. Ada perencanaan keuangannya, ada perencanaan sumber daya manusianya, ada perencanaan struktur organisasinya, ada perencanaan pengembangan bisnis yang sudah ada, dan ditambah lagi ada perencanaan keuangan. Keuangan di mana yang paling utama modal yang akan dikeluarkan berapa, kembalinya di tahun keberapa. Itu ada. Semua lengkap, ya. Dan itu masuk dalam perencanaan bisnis yang sudah ada. Ini saya kutip aja. Dari sini jelas nggak yang saya sampaikan? Mbak Ilma? Jelas ya? Lanjut ya? Lanjut. Lanjut. Nah, dari perencanaan bisnis itulah kita bisa membangun bisnis plan kita ini dikerjasamakan dengan beberapa pihak. Jujur, pengembangan kolaborasi saya kutip dari sebuah kesimpulan penelitian saya bahwa penting UMKM kita sebagai startup ini membangun sinergi kolaborasi dengan 4 elemen. Pertama, kita sendiri berkoordinasi dengan organisasi profesi keprofesian kita. Saya pernah aktif di HIPMI, saya pernah aktif di UKM Nusantara, saya pernah aktif di IC, itu menjadi kekuatan pasar kita. Kita bisa kembangkan bekerja sama dengan stakeholder, bisa banyak, bantuan-bantuannya cukup banyak, walaupun sayang tanda kutip masih belum terarah, karena banyak masih UKM-UKM yang belum dapatkan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Termasuk dengan kalian, akademisi, kita harus mampu bisa bekerja sama untuk mengembangkan sebuah bisnis. Ditambah para pelaku usaha yang sudah aktif sesuai dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini pilar yang harus kita kuatkan untuk bersinergi membangun kekuatan UMKM melalui bisnis plan yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, ini yang saya sampaikan kepada kalian, ya, biar kalian teringat pengembangan UMKM itu, bahwa kita telah melakukan perencanaan bisnis yang matang, tidak hanya sebuah perencanaan, tetapi kita harus melakukan sebuah aksi dengan 4 R. 4 apa, Mbak Biba? 4? Pinter, banter, bener, kober. Pinter, banter, bener, dan kober. Pinter menangkap peluang yang hari ini kondisi pandemi seperti ini tentu harus kita siapkan, ya kan? Peluang-peluang gak harus pinter akademik, ya kan? Gak harus interpolitik, tapi pinter menangkap peluang-peluang usaha di sekitar kita untuk dijadikan kegiatan kewirausahaan. Banter, karena kita harus bersungguh-sungguh ketika membangun sebuah bisnis, semangat kita harus fokus terhadap bisnis yang kita kembangkan. Kober, selalu menempatkan diri kita dan fokus kita terhadap usaha kita. Jadi nggak main-main. Kalau punya usaha, ya kita fokus ke usaha kita. Ber-HMI, ya. Berbisnis, ya. Saya yakin ini menjadi kekuatan besar kalau kalian bisa menangkap peluang itu. Dan banter, cepat mengambil sebuah keputusan yang besar. Untuk apa? Untuk mengembangkan sebuah usaha kita sebagai startup dalam pengembangan bisnis yang akan datang. Itu mungkin filosofi saya selama ini dalam menguatkan sebuah UMKM, dan tentu ini menjadi poin yang penting ya buat kalian, adik-adik saya, termasuk anggota saya di UKM Nusantara. Dan UKM Nusantara, karena ini kita organisasi nasional, kita sudah siapkan semuanya. Profil semuanya sudah ada di webnya UKM Nusantara. Saya kira demikian dari saya, karena waktunya juga sudah melebihi.
Sekian dari saya. Semoga pandemi segera berlalu. Tentu kita akan segera move on untuk mengembangkan bisnis wirausaha kita dan selalu menguatkan nilai-nilai ekonomi kita untuk penguatan umat, khususnya keluarga kita. Demikian Mas Aji, sebagai prolog awal dari PPT yang sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau sharing diskusi, monggo. Baik, baik Mas. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Jadi sebelumnya dapat bisa ditarik kesimpulan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rendra Wirawan, karena saat ini kondisi pandemi, tadinya untuk memaksimalkan wirausaha kita, kita juga perlu merespon kondisi pandemi dengan adanya kapabilitas dinamis. Yang pada saat ini ada tujuan untuk mengembangkan perusahaan yang telah kita bangun, dan untuk mencapai tujuan itu kita juga harus pandai-pandai memanajemen apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita bangun pada saat ini. Kira-kira seperti itu. Monggo kawan-kawan jika ada yang ditanyakan. Bapak Aldebaran. Silakan Mas Aldebaran. Mbak Ilma mungkin. Atau Mas Ketum. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya ke Mas Haji. Moderatornya Mas Haji. Iya. Semisal saya mempunyai usaha atau bisnis ya Pak. Dan sebentar. Ini siapa namanya? Ali Pak. Perkenalan. Mana yang mana Ali? Videonya yang mana Mas Ali? Iya Pak, ini Pak, bentar Pak. Dinda Ali, monggo on cam terlebih dahulu. Ya, Pak. Ganteng itu. Semisal nih Pak, saya mempunyai usaha ya Pak, atau mempunyai bisnis kecil-kecilan. Nah, seketika suatu saat itu Pak, istilahnya itu gulung tikar, dan para pelanggannya itu udah terkenal jelek apa gitu Pak dengan produk saya, tidak puas lagi Pak untuk sebelumnya. Terus cara yang tepat untuk memasarkan kembali Pak, karena kan mungkin kemungkinan pelanggannya itu kan udah pelanggan yang awal itu udah gak percaya lagi apa gimana gitu Pak. Untuk mengenalkan kembali lah Pak. Ya Pak, cukup sekian Pak. Oke, ini bisa langsung ditanggapi saja Bapak. Gimana Mas Haji? Rekonstruksi pemasaran. Ini langsung ditanggapi Pak. Poinnya apa Mas Haji? Jadi dari saudara Ali ini barusan menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah memiliki wirausaha, hanya saja pada saat ini dalam kondisi gulung tikar atau usahanya masih macet, stagnan seperti itu Pak. Jadi pertanyaan dari saudara Ali Bapak, apa kira-kira solusi yang paling konkret untuk merekonstruksi supaya wirausaha dia bisa terbangun kembali? Ya. Karena dari yang disampaikan tadi, salah satu masalahnya adalah pelanggannya ini sudah kurang kepercayaan terhadap produksi apa yang diproduksi oleh saudara Ali Bapak. Ya. Mas Ali, usahanya apa itu?
Yang kemarin. Ini Pak, kopi racikan. Kopi Minuman racikan. Ya. Minuman racikan, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Ali. Iya Pak, sama-sama. Pada kondisi hari ini Mas Ali, ya. Dengan kondisi pandemi hari ini, makanya penting kita selaku pelaku usaha ya memahami situasi kondisi sekitar kita. Makanya saya memberikan prolog awal bahwa adaptasi berbisnis di UKM itu juga perlu dilakukan. Makanya ilmu kapabilitas dinamis ini harus bisa kita implementasikan. Mengambil sebuah keputusan yang cepat, ya kan? Melihat situasi kondisi peluang apa, bagaimana kondisi bisnis yang sudah ada, apakah sudah memungkinkan juga dengan yang kalian harapkan. Kalau kopinya Mas Ali ini kemarin sudah berjalan dan pandemi ini tentu tidak berjalan lagi, kalau secara bisnis, kategori adaptasi bisnis UKM, kopi itu masuk di klaster potensial winner juga masih sebenarnya Mas Ali ya. Tadi teorinya tadi itu, ini yang saya lihat ya, karena berkaitan dengan food ya. Nah, berarti peluangnya untuk dikembangkan itu masih bisa di era pandemi seperti ini. Tinggal bagaimana yang tahu persis keberadaan kopinya Mas Ali ini kan Mas Ali sendiri. Apakah itu tidak mampu dikembangkan karena tidak punya modal? Apakah tidak mampu dikembangkan belum dipercaya sama customer tadi disampaikan Mas Ali, atau tidak mampu karena memang tidak mampu memasarkan. Ini harus kita pisah persoalan-persoalan ini dengan tadi itu memisah dengan masalah-masalah yang ada. Kalau ditarik pada kesimpulan, gunakan semisal pakai analisa SWOT kan gitu ya. Kan Mas Ali diajari tuh sama Pak Hamdan itu ya, analisis SWOT itu ya, ilmu ekonomi. Kan gitu ya. Oke. Tahu SWOT itu apa Mas Ali? Analisa SWOT itu apa tahu? Anu Pak, kurang kedengeran Pak. Gak jelas Pak. Oh ya, nanti sama Mas Alda Beran nanti dikuatkan tuh. Jadi mengambil keputusan itu menggunakan analisa SWOT ya. Nah, bagaimana Pak? Bisnis ini apa diteruskan atau tidak? Kalau melihat pasar yang hari ini memang stagnan, ya menurut saya jangan dulu, ya kan? Kalau memang karena memang daya beli hari ini agak cukup melemah. Kalau memang ada modal sedikit, silakan dikembangkan dengan ilmu kapabilitas dinamis itu, kita switch dengan kebutuhan yang lebih cepat. Untung-untung sedikit Rp50, Rp75, tapi continue itu akan memberikan modal yang cepat untuk penguatan kita. Walaupun ini tanda kutip tidak mudah ya. Saya sudah melaksanakan tidak mudah. Tapi ilmu ini sementara yang digunakan sebagai dari beberapa teori ini yang memungkinkan ya lihat persoalan itu kapabilitas dinamis kita ya seperti itu. Kalau usaha kita tidak jalan, segera dievaluasi. Kalau tidak memungkinkan, banting setir. Kalau menurut saya, ya kan? Karena diangkat juga nggak mampu. Sehingga Mas Ali nggak usah memaksakan. Saya kurang memahami dengan kata banting setir itu, Pak. Banting setir itu artinya kalau tidak memungkinkan usaha ini diteruskan, jangan diteruskan. Melihat situasi pandemi seperti ini, ya kan? Semakin habis, ya. Coba kita switch dengan bisnis yang baru yang bisa memungkinkan. Tapi kalau memang memungkinkan untuk pasarnya, persoalannya kan saya nggak tahu ini. Kopinya itu karena apa faktor utamanya itu loh. Karena kopi menurut saya ini ya menurut saya masih di era pandemi ini masih memungkinkan kita buat racikan kopi yang ada kesehatannya, iya kan? Kita buat kopi jahe ya untuk menguatkan supaya nggak terjadi ini apa kena corona karena pengaruh-pengaruh kesehatan itu ada. Diarahkan ke kesehatan. Jadi itu Mas Ali, pengambilan keputusannya disesuaikan dengan
persoalan yang menurut Mas Ali kalau memang tidak memungkinkan jangan diteruskan, ganti bisnis yang baru. Karena memang semakin rugi, umurnya juga habis nanti. Iya kan? Iya, Pak. Gitu. Sebenarnya boleh nambahin, Pak? Boleh, nggak Sebenarnya apa-apa. itu ya, Pak. Gratis nambahin. Untuk problem pertama itu adalah adanya pesaing, Pak. Pesaing itu banting harga dengan ketidaknormalan, Pak. Nah, di situ menyusut dari saya ngurangin bahan-bahan baku itu, Pak, lebih sedikit lah, dan naruh harga yang setara sama pesaingnya, Pak. Nah, ternyata yang yang awal itu rasa awal sama yang saya kurangin itu tidak pas ternyata, Pak. Dan di situ udah langsung merusut parah, Pak. Ya, paham. Soalnya di desa itu, Pak. Iya. Soalnya di desa itu kan mainannya itu mau yang murah tapi enak gitu, Pak. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Memang hampir rata-rata persoalan Mas Ali ini juga terjadi pada semua UMKM yang ada di Indonesia bahkan ya. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tentang apa yang dicita-citakan negara ya melalui Kementerian UKM untuk mengutip visi apa yang mau dibangun. Karena ini kalau kita bertarung sesama UKM, akhirnya yang kalah pasti UKM. Padahal di era globalisasi hari ini, lawan kita untuk mengembangkan sebuah bisnis itu korporasi, bukan UKM. Tapi faktanya rata-rata saya bisa memaklumi UKM ini senang bertarung dengan UKM. Nah, ini yang mindset ini yang harus kita luruskan bersama-sama sehingga bagaimana ke depan ya pemahaman ini harus kita sesuaikan. Kalau produksi tadi tentu akan dianggap saingan di internal di desa, salah satu desa ya. Saya yakin lah regulasi standar harga di ini kan belum ada yang menentukan memang Mas Ali untuk kopi itu ya. Tapi kalau kita punya pasar yang sudah berjalan ya, terus bahan baku yang sudah pas, tidak harus mengurangi bahan baku yang lainnya, saya yakin itu bisa teratasi Mas Ali. Makanya kita harus bersinergi dengan yang lainnya. Bagian perkopian, produksi, bagian pemasaran, ya kan? Biar kita fokus. Kalau UKM ini mau mengatur semua kegiatannya melalui kita produksi, kita pasarkan, ya memang berat memang. Tapi UKM rata-rata seperti itu memang. UKM awal seperti itu. Tapi kita optimis Mas Ali, kalau Mas Ali mau berpikiran out of the box, ya saya yakin bisa memilah antara persoalan pengembangan produksi yang di sana yang katanya harganya mahal, akan berpengaruh itu kalau punya sebuah celah ya, yang sudah punya langganan tetap, memaintain itu memang tantangannya Mas Ali. Karena seorang wirausaha itu dia harus pagi menyiapkan bahan produksi. Saya aja hari ini sama seperti saya lakukan. Saya pagi menyiapkan tape. Tapi kalau Jember nggak ada, saya pakai di tapenya tetangga. Setelah produksi, saya nyiapkan persiapan produksinya, pematangannya. Setelah itu saya siapkan untuk menjualnya. Ya kan? Sorenya setelah menjual capek, saya harus menyiapkan laporan keuangannya. Malamnya nyiapkan bahan bakunya. Terus seperti itu. Itu tantangan para UKM yang ada di Indonesia. Tapi nggak usah berkecil hati Mas Ali, ya silakan disesuaikan, ya dihitung secara matang antara pengeluaran dan standar itu. Selama Mas Ali bisa punya nilai value yang berbeda dengan UKM sebelah, saya yakin kopinya Mas Ali akan bisa lebih berkembang, ya kan? Karena different produk itu cukup penting untuk dikembangkan dalam mengembangkan sebuah produk UMKM.
standarisasi, ya itu kembalikan lagi di SOP kan. Makanya kalau belajar ISO itu produk kita rasanya nggak boleh berbeda, Mas Ali. Suar-suir saya dengan suar-suir yang lainnya ini banyak. Tapi bagaimana caranya suar-suir saya ini bisa dirasakan konsumen memiliki rasa yang berbeda, memiliki kualitas berbeda, memiliki varian yang berbeda. Itu pentingnya kita menjadi seorang entrepreneurship. Itu ya Mas Ali ya. Nanti kopinya bawa ke rumah, nanti kita bisa sharing-sharing Mas Ali. Kopi Robusta apa Arabica? Iya Pak. Ada Baik, ini sudah ada pas solusi konkret ya, macam Linda Ali. ya, ya. Makasih Pak masukannya Pak. Ya, Mas Ali Saudara diteruskan Ali. itu usahanya. Iya, insya Allah. Ya, baik, teman-teman yang lain, monggo dipersilakan pertanyaannya. Pengarang number. Mau nanya, Pak? Ke Mas Haji. Haji, isi pertanyaan. Jadi yang saya pertanyakan, saya namanya Mas, namanya terlebih dahulu. Namanya, kalau nama asli Ahmad Afan, ini yang di Zoom ini cuma nama samaran saja. Jadi yang saya pertanyakan terkait usaha yang saya miliki, cuma ya semua kan pasti sama, masa pandemi ini pasti ada penurunan omset dari penghasilan usahanya tersebut. Cuma yang saya belum ketahui terkait bagaimana cara memutar barang yang sudah lama yang tidak laku. Ini usahanya berbentuk seperti kayak baju kaos gitu, Pak. Jadi seperti itu. Nah, saya lihat soalnya kalau cara penjualan, ya kalau saya lihat dari toko-toko dan lainnya kan ada diskon gini-gini. Cuma saya teliti-teliti nggak jauh beda barangnya gitu. Tapi dari toko-toko yang lain kok lebih laku. Dari saya itu bingung, bagaimana itu kok bisa seperti ini, jadi seperti itu. Alhasil kalau dari usaha saya sendiri, ya nunggu dari pelanggan. Kalau pelanggan pesan, ya saya ambilkan barang dari grosiran gitu. Nah, untuk memutarkan barang yang sudah lama nggak laku, itu agak kesulitan. Nah, akhirnya menumpuk-menumpuk, barang tidak putar. Jadi mungkin yang saya kesulitan terkait pemasarannya itu bagaimana gitu, solusi terbaiknya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, jadi Mas, barusan pertanyaan dari saudara kita, saudara Afan, bahwa dia juga memiliki bisnis di wilayah fashion. Kalau yang tadi makanan ya siap. Nah, ini usaha di bidang fashion, baju. Dia melihat bahwa di sekitar dia ada semacam pemutaran bisnis. Artinya ada strategi bisnis yang dilakukan oleh warga di sana untuk memutar barangnya tersebut. Sehingga barang-barangnya laku. Cuman berbeda dengan apa yang dilakukan oleh saudara. Baik, kira-kira seperti itu, Mas. Strategi marketing yang ditanyakan. Ya. Banyak ya pola yang hari ini terjadi ya. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu tentu kasuistiknya nggak akan sama dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin agak sedikit teknis karena ini kasus per kasus kayak Mas Ali tadi, Mas Afan dengan kondisi seperti itu, ya kan? Dan bisa jadi juga terjadi juga pada UKM-UKM yang lainnya juga. Nah, terkait dengan Mas Afan sendiri, dengan kondisi memang pandemi seperti ini, memang ini versi saya loh Mas Afan ya, memang semuanya agak susah ya, agak susah. Sehingga kalau menurut saya di era pandemi ini yang kita kuatkan dalam pengembangan kapabilitas dinamis yang sering saya kuatkan di sini adalah bagaimana caranya kita mampu berinovasi. Karena dari
dari penelitian beberapa yang saya sampel kemarin beberapa kuesioner ya, lemahnya UKM itu karena memang dia tidak menggunakan sebuah riset. Padahal riset itu menurut saya penting. Riset bukan berarti terus penelitian, Mas Afan, enggak. Tapi mencoba dengan kuesioner, mencoba dengan beberapa pertanyaan. Kan banyak ya cara ya untuk penyesuaian-penyesuaian itu. Sehingga di kapabilitas dinamis, riset ini pengaruhnya akan berpengaruh terhadap nilai hasil sebuah pemasaran. Bisa Mas Afan nanti bisa dicoba nanti, ya kan? Apa? Ya memang harus butuh menganalisa sedikit ya. Kenapa sebelah bisa, punya saya nggak bisa? Itu pertanyaannya Mas Afan ya. Salah satunya ya mungkin satu secara awam nggak tahu produknya ya. Mungkin saya memastikan inovasi yang dikembangkan sebelah itu lebih poinnya. Lebih itu nggak harus begini ya. Lebih sedikit aja itu sudah lebih. Sehingga punya nilai value produk yang berbeda dibandingkan punya Mas Afan yang mungkin standarnya sama. Polanya itu bisa dipelajari sebenarnya. Makanya riset pasar itu sangat diperlukan dalam artian tanda kutip riset yang kecil-kecilan, bukan riset penelitian ya, sebagai evaluasi perkembangan produk yang kita kembangkan. Coba Mas Afan nanti setelah ini disesuaikan. Sama-sama punya pasar, nanti dikembangkan tadi dengan menggunakan 4 pilar tadi itu. Ya, penguatan pasar melalui penguatan pasar melalui dengan organisasi sesama ini ya. Organisasi kan banyak ini pelakunya. Kamu kembangkan di sana, kerjasama pasar dengan pelaku-pelaku customer yang sudah kuat dengan Mas Afan, dan menambahkan program ya, penyesuaian program produk yang Mas Afan dengan kegiatan bisnis semisal dengan pemerintahan. Mas Afan bisnisnya apa ini? Saya nggak tahu. Baju, daster gitu, kaos gitu, celana. Baju, daster, kaos itu kan memang segmennya kan ibu-ibu ya, sama cowok-cowok ya, lebih dimasukkan dalam komunitas-komunitas menurut saya. Sama berkomunikasi, lobby komunikasi itu penting. Kata orang Surabaya, kalau kita komunikasi, kon muni, kon tak kasih. Kan gitu ya Mas Afan ya. Kalau kita nggak muni, kita nggak akan dikasih. Nah, gitu ya Mas Afan ya. Sering muni, sering menyampaikan agar ada sebuah pemberian ya. Artinya kita promosi tadi itu Mas Afan, promosi. Banyak harga Mas Afan ya, produk yang sama harganya lebih tinggi tapi masih dicari, ya kan? Contoh punya saya, suar-suir saya ini di antara suar-suir yang lainnya harganya lebih tinggi, ya kan? Tapi bagaimana caranya produk saya ini yang harganya lebih tinggi ini tetap disenangi sama customer? Karena saya memastikan produk saya punya isu, produk saya secara packaging memiliki pembungkus yang bagus, higienis. Ya kan? Produk saya memiliki rasa yang khas, tidak menggunakan pengawet. Nah, semisal itu. Nilai-nilai itu yang akan kita tonjolkan biar customer itu tahu bahwa kaos saya ini nggak murah tapi nggak pasaran. Nah, gitu. Sudah sering dipakai sama Raffi. Nah, semisal gitu ya. Untuk ambasador itu ya itu model-model promosi menurut saya. Itu mungkin ya Mas Afan ya, catatan-catatannya mungkin dari saya, tapi itu harus dinamis Mas Afan ya. Coba sering evaluasi dan riset, kata kuncinya itu evaluasi dan riset pasar. Riset itu nggak harus kamu meneliti pakai variabel ini enggak, pakai Google Form ya, ini apa yang ini itu pengaruh juga itu. Ini fakta nih Mas Afan yang kemarin jadi di sekitar daerah Tapal Kuda ya. Ternyata
masih banyak UKM kita yang belum melakukan itu. Itu ya Mas Afan ya. Ada tambahan mungkin? Ada sanggahan? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Afan. Saya bertanya Pak, terakhir boleh mungkin Mas Haji? Iya boleh. Silakan. Siapa? Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hijriah, bisa dipanggil Lala. Jadi gini Mas Haji, kebetulan saya beberapa bulan kemarin saya memiliki usaha yakni angkringan kan. Nah, saya ingin mengetahui dari Pak Rendra sendiri cara mengetahui laba dari usaha makanan itu seperti apa. Sebab saya sempat diskusi juga sama De Ali, itu susah juga untuk menentukan laba dari usaha makanan yang kita miliki gitu. Kadang uangnya itu kan muter gitu loh, Pak. Kadang buat ini habis lah, bahan itu habis gitu. Saya pengen tahu cara mengetahui labanya ini, usaha kita ini untungnya seberapa atau gimana. Sampai sekarang saya belum dapat kata kuncinya gitu, Pak. Sudah Mas Haji, terima kasih. Bisa dengar tak? Dengar Mas Haji? Kita mengatur apa Mas? Wah, iya tak? Mahal. Udah. Oke. Jadi pertanyaannya tentang seputar manajemen keuangan, Mas. Oke. Barusan lebih spesifiknya bagaimana cara kita mengetahui keuangan atau laba dari makanan tersebut, karena keuangan yang kita peroleh itu masih diputar untuk dijual belikan lagi. Ya. Ini mungkin jadi pertanyaan kita semua ya. Dan rata-rata yang namanya UMKM ini memang agak susah untuk menentukan ya berapa keuntungan kita yang akan didapatkan dalam kita berusaha. Sebenarnya kalau ngomong teori ekonomi kan gampang Mbak Lala ya. Cukup debit kredit dikurangi modal itu sudah ketemu secara akal dan nalar ya kan, secara rasional. Tapi dalam berbisnis ternyata nggak gampang karena waktu terus berjalan ya kan. Tapi kalau menurut saya Mbak Lala, ini pentingnya kita berbisnis. Ya, kalau modal kita didiamkan, mungkin akan tetap segitu, ya kan? Tapi kalau berbisnis, modal kita akan terus berputar. Perputaran ini yang akan memberikan sebuah keuntungan buat kita. Bagaimana kita mengukur nilai keuntungannya? Mbak Lala, sekarang kan banyak itu aplikasinya. Kalau bingung ini berapa ya. Antara kasir dengan pengeluaran itu ada ya. Aplikasi untuk UMKM itu cukup banyak lagi. Sehingga Mbak Lala bisa menyesuaikan. Yang dihitung kalau ngomong angkringan berarti kan kita modal keseluruhan, kan gitu Mbak Lala ya. Dengan penghasilan setiap hari, dengan kompensasi target berapa per bulan, itu ditambahkan jumlah modal, jumlah modal bisa dibagikan Mbak Lala ya. Ya. Iya, Pak. Jadi modalnya berapa, terus omset per hari di angkringan itu berapa, itu akan ketemu untungnya nanti setelah kita setiap hari pemasukan dari berapa penghasilan tiap harinya, omset per harinya. Kalau 1 juta tinggal ngambil keuntungan kita rata-rata 20%, ya kita berarti 1 juta itu keuntungan kita. Kalau 20% nggak banyak makanan ya, atau 40% berarti dapat 60.000 itu ya misal ya itu. Tapi kan kita dapat untung, modal kita kan masih di dalam produksi yang ada di sana Mbak Lala. Ada sisa gula, ada sisa teh ya itu. Makanya itu memang nggak terasa. Keuntungan kita, kalau kita memang benar berdisiplin Mbak Lala. Nggak susah untuk membedakan itu. Biasanya para UKM kebutuhan modal ngambilnya juga dari
penjualan itu, ya kan? Ini kan harusnya dibedakan Mbak Lala ya, kalau kita ngomong standar akuntansi keuangan antara masukan dengan pengeluaran ini harus berbeda bukunya. Kalau sudah dibedakan, saya yakin Mbak Lala dengan pembukuan sederhana itu sudah tahu mana keuntungannya sama mana kelebihannya. Karena tinggal membagi aja berapa persen Mbak Lala. Nanti saya ingin tahu berapa omset, kita langsung praktek aja ya kan, berapa omsetnya Siap. setiap hari nanti bisa saya bantu. Tapi kalau lebih simpelnya mencoba lebih lebih gampangnya pakai aplikasi Mbak Lala. Banyak aplikasi itu yang kita hanya sewa 1 bulan bayar mungkin 1 tahun ya, 1 tahun itu 100.000 ya kan. Itu bisa ketemu langsung berapa keuntungannya. Terus gudangnya, sisa produknya itu berapa, itu ketemu semua Mbak Lala. Sudah pernah nyoba itu Mbak Lala? Kebetulan belum, Pak. Pakai Nah, pembukuan biasa. ya kalau sementara nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tercatat ya HP-nya sudah ketemu ini cukup HP, nah itu lebih lebih baik. Karena memang UKM harus sering mau mencatat, sering mau mencatat. Iya. Ya itu. Jadi kasirnya mulai besok coba cari aplikasi, banyak kok buat startup itu. Kasir ya, kita bayar setahun, tapi kita sudah bisa memanfaat kasir itu, tahu bulannya kita stoknya berapa Mbak Lala ya. Nanti ketemu itu. Terus sisanya berapa? 1 hari ini yang habis ini. Nanti ketemu. Muncul analisanya sekarang Mbak Lala. Langsung itu. Iya. Omsetnya sekian. Nah itu enaknya digital seperti itu hari ini. Tapi kalau antisipasi. Gitu ya Mbak Lala ya. Nggak usah khawatir, Siap. tetap semangat Mbak Lala. Yang penting mau bekerja keras, mau bekerja ikhlas. Terima kasih, Pak. Ya Mbak Lala, sama-sama. Ada yang perlu ditanggapi Mbak Lala? Mbak Lala, ada yang perlu ditanggapi? Cukup, Mas. Cukup. Terima kasih. Maka jika tidak ada, maka diskusi pada malam hari ini kita cukupkan. Atau barangkali ada tambahan dari teman-teman? Dari Mas Rendra mungkin ada closing statement? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, terakhir saya sampaikan, mengingatkan kepada kalian, pandemi ini bukanlah sebuah pandemi ini menurut saya sebuah cobaan kita bersama. Tentu kita tidak mungkin berlarut-larut dengan pandemi. Sebagai orang-orang yang punya mutu yakinkan pada hati kalian akan sampai pada tujuan yang akan datang. Kalau mau jadi pengusaha, belajar mulai sekarang, karena prosesnya juga panjang, nggak bisa pengusaha itu asal-asalan. Gunakan, kalau mau mengikuti saya, 4, Mbak Biba, 4 R. Pinter, kober, bener, banter. Insya Allah kita sama-sama. Silakan kalau mau bergabung dengan lembaga profesi saya di UKM Nusantara, daftar ke saja, bisa diakses teman-teman yang lainnya, dan tentu kita akan selalu semangat menghadapi pandemi ini. Saya kira itu Pak Mas Haji, tetap semangat intinya untuk mengembangkan ide-ide kreativitas kita dan bisa berorganisasi, juga bisa berbisnis. Baik, terima kasih Bapak Rendra. Barangkali nanti kita teman-teman yang dari Al-Fatih bisa menindaklanjuti hasil dari diskusi kita pada malam hari ini. Dan secara langsung bertemu tatap muka di rumahnya Bapak Rendra, tepatnya di Primadona.
Baik, terima kasih. Terakhir, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, kita foto-foto.